Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Maesa dari kelas 11 Bahasa 2. Di sini saya akan menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah cerita yang mempunyai karya sastra dari dalam seperti tema, amanat, penokohan, latar, dan lain-lain yang mempunyai karya sastra dari dalam. Lalu yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah sesuatu di luar cerita atau novel. Salah satu contohnya adalah pengarang bukunya atau latar belakang penciptanya. Selanjutnya, saya akan menganalisis tentang unsur intrinsik cerpen Robohnya Surau Kami. Yang pertama ada tokoh. 1. Kakek. Kedua, Ajo Sidi. Yang ketiga, aku. Yang keempat, Haji Saleh. Yang kelima, istri aku. Yang keenam, ada istri Ajo Sidi. Yang ketujuh ada Tuhan. Yang kedua ada penokohan, yaitu yang pertama ada si kakek. Bersifat rajin beribadah, baik hati, ikhlas, tapi ketika penyesalan dan ketakutan datang, ia pun berpikiran pendek. Lalu yang kedua ada Ajo Sidi, yang bersifat jahil, membuat bualan, ramah, tapi di balik bualannya itu ada makna yang tersirat. Yang ketiga ada aku, yang bersifat baik, dermawan, perhatian sebagai perantara tokoh lainnya. Lalu yang keempat ada Haji Soleh, yang bersifat rajin beribadah, mengabdikan diri hanya untuk Tuhan, tapi terlalu membanggakan tindakannya hingga gelap mata pada lainnya dan berani menentang. Lalu yang kelima ada istri aku, yaitu yang bersifat baik. Dan yang keenam ada istri Ajo Sidi, yang bersifat menurut pada suami, bisa dipercaya menyampaikan amanat dan baik. Dan yang ketujuh ada Tuhan, yaitu dengan segala sifat baiknya. Yang ketiga yaitu ada tema, yaitu tema dari cerita ini hubungan manusia dengan Tuhannya. Yang keempat ada latar. Yang pertama adalah latar tempat. Contohnya seperti sekilo dari pasar, kampungku, surau tua, di akhirat, di neraka, di dunia, rumah, sekitar, di samping, dan di Indonesia. Yang kedua ada latar waktu, yaitu contohnya seperti beberapa tahun yang lalu, sudah bertahun-tahun, sekali 6 bulan, sekali sejumat, sekali setahun, di malam hari, sekali hari, sepanjang hari, besoknya, pagi-pagi, dan subuh. Lalu yang ketiga ada latar suasana. Contohnya seperti mengesankan, muram, kehangatan, panas, beramai-ramai, menggeletar, mengerikan, dan hampa. Lalu yang kelima ada alur. Alur dari cerita tersebut yaitu adalah alur campuran. Dan yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang dari cerita ini adalah sudut pandang orang pertama. Lalu yang ketujuh ada amanat. Cerpen ini secara tersirat menggambarkan pada kita tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, yang pada faktanya beginilah keadaan beberapa orang di sekitar kita. Kebanyakan dari mereka hanya berpikir mengenai Tuhan, beribadah, dan sebagainya, tanpa ingin bekerja atau apapun untuk memperoleh harta dunia, yang pada dasarnya untuk mensejahterakan kehidupan generasi mereka. Dan cerpen ini pula memberitahu kita bahwa kehidupan di dunia harus dengan masalah ibadah pada Tuhan, sehingga saat kita beribadah tak juga meleratkan keturunan kita. Lalu
unsur ekstrinsik cerpen robohnya surau kami. Yang pertama ada judul, yang kedua ada penulis, yang ketiga ada agama pengarang. Yang pertama ada judul, yaitu robohnya surau kami. Dan kedua ada penulis, yaitu yang bernama Ali Akbar Nafis. Yang ketiga ada agama pengarang, yaitu ia beragama Islam. Nilai-nilai yang terkandung dalam novel Robohnya Surau Kami. Yang pertama ada nilai sosial. Kita harus saling membantu jika orang lain dalam kesusahan, seperti dalam cerpen tersebut, karena pada hakikatnya kita adalah makhluk sosial. Yang kedua ada nilai moral. Kita sebagai sesama manusia hendaknya saling membantu, saling menghormati, dan jangan pernah mengejek atau menghina orang lain, tetapi harus saling menghormati. Lalu yang ketiga ada nilai agama. Kita harus selalu melakukan kehendak Allah, jangan melakukan hal yang dilarangnya, seperti bunuh diri, mencemooh, dan berbohong. Lalu yang keempat ada nilai pendidikan. Kita tidak boleh putus asa dalam menghadapi kesulitan, tetapi harus selalu berusaha dengan sekuat tenaga. Dan yang kelima ada nilai adat, yaitu kita harus memegang teguh nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.